Perkenalkan, nama saya Novalda Pankadekpelju dengan NIM 2019-73043. Saya merupakan mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Patimura kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika tanah lanjut yang diberikan oleh dosen. Dan di video ini saya akan membahas tentang kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang kerusakan jalan, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan jalan raya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa maupun perpindahan manusia yang dianggap paling efisien dan murah. Keberadaan jalan raya sangatlah penting dan diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi, pertanian, sosial, budaya, dan sektor lainnya. Lalu bagaimana dengan kerusakan jalan itu sendiri? Secara teknis, kerusakan jalan menunjukkan suatu kondisi di mana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Berikut kita akan lihat faktor penyebab kerusakan jalan. Tidak jarang kerusakan jalan ini terjadi sebelum masa akhir rencana umur jalan, dan pada umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan dari faktor penyebab yang saling terkait. Faktor penyebab terjadi kerusakan perkerasan jalan, yang pertama mutu dan jumlah aspalnya, jumlah lintasan pada pemadatan, temperatur pencampuran, dan temperatur pemadatan. Sedangkan menurut Sukirman pada tahun 1999 pada buku Perkerasan Lentur Jalan Raya, terdapat beberapa poin penyebab kerusakan perkerasan lentur jalan raya. Apa saja jenis kerusakan jalan pada perkerasan lentur? Terdapat 6 jenis kerusakan jalan pada perkerasan lentur: retak, distorsi, cacat permukaan, pengausan, kegemukan, penurunan pada bekas penanaman utilitas. Kita akan bahas yang pertama, yaitu retak atau cracking. Jadi bisa kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan kerusakan perkerasan lentur retak. Kemudian jenis kerusakan retak ini juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain retak halus. Retak halus merupakan retak yang mempunyai lebar celah kurang dari atau sama dengan 3 mm. Kemungkinan penyebab kerusakannya bahan material kurang baik, pelapukan permukaan, tanah dasar di bawah permukaan kurang stabil. Yang kedua, retak kulit buaya. Kemungkinan penyebab kerusakan retak kulit buaya juga sama seperti dengan retak halus. Yang ketiga, retak pinggir. Retak pinggir ini kemungkinan penyebab kerusakannya yang pertama drainase kurang baik, daya dukung tanah tepi kurang baik, akar tanaman yang tumbuh di tepi perkerasan. Yang berikut ada retak sambungan bahu perkerasan. Jadi kemungkinan penyebab kerusakan karena perbedaan ketinggian antara bahu beraspal dengan perkerasan, drainase kurang baik, penyusutan material badan perkerasan jalan, material pada bahu yang kurang baik. Yang kelima, ada retak sambungan jalan. Kemungkinan penyebab kerusakan ini adalah ikatan sambungan kedua jalur yang kurang baik. Yang berikut, retak sambungan pelebaran jalan. Kemungkinan penyebab kerusakan adalah pergerakan vertikal atau horizontal di bawah lapisan tambahan sebagai akibat adanya perubahan kadar air pada tanah dasar yang ekspansif. Yang ketujuh, ada namanya retak refleksi. Yang kedelapan, retak susut, yang memungkinkan penyebab kerusakannya adalah perubahan volume perkerasan yang mengandung terlalu banyak aspal dan penetrasi rendah. Yang kedua, perubahan volume pada lapisan pondasi dan tanah dasar. Yang terakhir, retak selip. Retak selip ini kemungkinan penyebab kerusakannya karena penggunaan agregat halus terlalu banyak, lapisan permukaan kurang padat, penghamparan pada temperatur aspal rendah, dan ikatan antara lapisan aspal dengan lapisan bawahnya tidak baik yang disebabkan kurangnya aspal.
Yang berikut ditorsi, dibagi juga dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu alur. Yang kedua, keriting yang memungkinkan penyebab kerusakan. Yang pertama, lalu lintas dipakai sebelum perkerasan mantap. Yang kedua, aspal yang dipakai mempunyai penetrasi yang tinggi. Yang ketiga, banyak menggunakan agregat halus, agregat bulat, dan licin. Yang ketiga, sungkur. Yang keempat, amblas. Dan yang kelima, jembul. Jenis kerusakan yang ketiga, cacat permukaan. Dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain lubang, pelepasan butir, dan pengelupasan lapisan permukaan. Jenis kerusakan yang keempat, pengausan atau polish agregat. Jenis yang kelima, kegemukan atau blending or flashing. Dan jenis kerusakan yang terakhir, penurunan pada bekas penanaman utilitas. Jika terjadi kerusakan, maka kita harus mempunyai cara penanggulangan atau pemeliharaan terhadap kerusakan jalan. Beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain fog seal, chip seal, bubur aspal, lapisan permukaan mikro, lapis tipis beton aspal, PCC joint and crack sealing. Fog seal. Metode fog seal ini manfaatnya dapat menunda penuaan aspal, mengisi celah retak halus atau kecil dan mengisi rongga pada permukaan perkerasan, melapisi permukaan partikel agregat agar tidak terjadi lepasnya butiran dan menjadikan permukaan aspal kedap air. Bagian yang kedua, chip seal. Jadi manfaat dari chip seal ini melindungi perkerasan dari intrusi air dari perkerasan yang retak-retak ke struktur perkerasan bagian bawah, memperbaiki permukaan perkerasan yang mengalami pelepasan butir, dan memberikan tekstur pada perkerasan sehingga memberikan tahanan gelincir atau memberikan kekesatan pada perkerasan. Yang ketiga, bubur aspal. Manfaat dari bubur aspal ini menutup retak, mengurangi pelepasan butiran, membuat permukaan menjadi kedap air, memperbaiki kekesatan permukaan, dan membantu mereduksi kerusakan permukaan yang disebabkan oleh oksidasi. Yang berikut, lapisan permukaan mikro. Jadi manfaat dari metode ini menutup retak, mengurangi pelepasan butiran, membuat permukaan menjadi kedap air, memperbaiki kekesatan permukaan, membantu mereduksi kerusakan permukaan yang disebabkan oleh oksidasi, dan tahan terhadap abrasi. Metode yang berikut, lapis tipis beton aspal atau LTBA. Manfaat dari metode ini, umur pelayanan panjang dan life cycle cost rendah bila ditempatkan pada struktur perkerasan yang baik. Kemampuan untuk menahan lalu lintas yang berat dan tegangan geser yang tinggi, memiliki permukaan halus dan tingkat kebisingan yang rendah, mudah didaur ulang dan dipelihara. Dan yang terakhir, PCC joint and crack sealing. Manfaat dari metode ini menghindari masuknya air atau bahan lainnya ke dalam perkerasan. Kerusakan jalan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, juga di kota Ambon. Nah teman-teman, oleh karenanya pemerintah dewasa ini terus meningkatkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, dengan harapan tidak ada lagi daerah yang terisolasi dan kesejahteraan di setiap daerah mengalami peningkatan. Demikian video singkat penjelasan saya mengenai kerusakan jalan pada perkerasan lentur. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah!